Yo, balik lagi bareng saya Ardio di channel Guest 303. Di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas protagonis utama dari Undertale. Siapa lagi kalau bukan Frisk? Sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau ngingetin dulu kalau beberapa hal menarik yang bakal kita bahas ini ada yang masih berupa teori. Jadi, kalian bisa percaya atau enggak, itu balik lagi ke kalian masing-masing. Oke, langsung aja. Inilah hal-hal menarik tentang Frisk. Warna pupil mata Frisk. Soal warna pupil mata Frisk juga jadi salah satu hal yang sering diperdebatin di fans Undertale. Ada yang bilang pupil mata Frisk itu merah, mirip kayak Kara, atau bahkan mirip dengan mata Toriel. Tapi ada juga yang berpendapat kalau pupil mata Frisk itu kuning atau emas bercahaya, karena dianggap sebagai malaikat sejati di ending pasifis, di mana Frisk benar-benar memegang kendali penuh dan membawa harapan buat semua monster. Warna emas ini juga dianggap cocok banget dengan simbolisme cahaya dan harapan. Tapi di sisi lain, ada juga yang suka membayangkan kalau sebenarnya Frisk nggak punya pupil sama sekali, biar kesannya misterius kayak Herobrine di Minecraft. Intinya sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari Toby Fox soal warna mata pupil mata Frisk ini. Cuma, kalau dilihat dari fanbase, teori pupil merah bisa dibilang punya pendukung yang paling banyak. Gender Frisk. Selain soal pupil mata, gender Frisk juga jadi topik yang sering diperdebatkan di kalangan fans Undertale. Ada yang bilang Frisk itu cewek, ada juga yang bilang cowok. Bahkan ada yang pendapat kalau gender Frisk itu menyesuaikan dengan pemain. Jadi kalau player cewek, ya Frisk dianggap cewek. Kalau player cowok, ya Frisk dianggap cowok. Tapi tentu saja, jawaban kayak gini kurang memuaskan rasa penasaran para fans. Akhirnya, Toby Fox sebagai kreator memang sengaja membiarkan gender Frisk netral. Jadi Frisk bisa dianggap cewek, bisa juga dianggap cowok. Terserah bagaimana kita melihatnya. Kalau pendapat pribadi gue sih, gue lebih percaya kalau Frisk itu lanang alias cowok, soalnya kelihatan berwibawa dan punya Sigma Phoebus. Terus mungkin ada yang bakal protes, lah kalau cowok kok bisa pakai rock ballet di game? Ingat, di Undertale rock ballet itu cuma jadi salah satu item armor. Kayak kata Yono Koji, rock ballet hanyalah alat. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada hubungannya sama kesigmaan karakter kita. Meski begitu, kalau dilihat dari fan art yang beredar, mayoritas fans menggambarkan Frisk sebagai cewek. Kalau dihitung suara terbanyak, fanbase lebih condong menganggap Frisk itu perempuan. Kembaran Kara. Ada yang pernah kepikiran gak? Kalau kita taruh gambar Frisk dan Kara berdampingan, jelas mereka kelihatan mirip banget. Sampai-sampai ada yang mikir, jangan-jangan mereka itu kembar. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, sebenarnya nggak juga. Dari warna rambut dan warna kulit saja sudah kelihatan jelas kalau mereka berbeda. Jadi kemungkinan besar mereka bukan kembar. Tetap saja ide tentang Frisk sebagai kembaran Kara yang hilang di Gunung Ebot terdengar menarik buat dibayangin. Walau teorinya agak ngawur, tapi nggak bisa dipungkiri kalau itu bikin lore Undertale maka seru buat dibahas. Tewas di akhir genocide. Di akhir jalur genocide, Frisk akhirnya bertemu langsung dengan Kara. Di sini Kara memberikan sebuah tawaran, tapi apapun pilihan yang kita ambil, hasilnya tetap sama. Frisk bakal diserang oleh Kara. Serangan itu bahkan mengeluarkan damage yang memenuhi seluruh layar game. Lalu muncul pertanyaan, apakah Frisk benar-benar tewas? Bisa jadi Frisk hanya sekarat, atau memang sudah tewas sepenuhnya. Setelah itu, Kara justru memberikan jiwa dan determination kembali ke kita, lalu melakukan riset paksa pada game agar Frisk bisa mengulangi segalanya dari awal. Jadi, nasib Frisk di akhir genocide sebenarnya masih penuh misteri, antara benar-benar tewas atau hanya dipaksa untuk memulai kembali siklus sampai akhir. Tanpa ekspresi. Awalnya gue pengen kasih judul tanpa emosi, tapi langsung gue ganti setelah ingat kalau Frisk di akhir jalur pasifis sempat memeluk Astral dengan tulus. Itu bukti jelas kalau Frisk sebenarnya punya emosi. Yang benar, Frisk lebih tepatnya digambarkan sebagai karakter tanpa ekspresi. Sepanjang game, apapun yang dia lakukan, wajahnya hampir selalu datar. Sampai-sampai gue sendiri bisa gambar ekspresi Frisk cuma dengan garis lurus kayak gini. Tapi mungkin ini sebenarnya bukan berarti Frisk benar-benar tanpa ekspresi, melainkan hanya batasan dari gaya grafis gamenya. Bisa jadi di balik layar, Frisk sebenarnya senyum, takut, atau bahkan sedih. Cuman kita nggak ditunjukin secara eksplisit. Jadi Frisk bukan tanpa emosi, melainkan karakter yang dibuat tanpa ekspresi, supaya pemain bisa lebih gampang menempelkan perasaan mereka sendiri ke tokoh utama ini. Umur Frisk. Ini sebenarnya hal yang simpel, tapi sering banget jadi pertanyaan. Kalau kita lihat dari dialog di game, Frisk beberapa kali dipanggil dengan sebutan child atau kid oleh karakter lain kayak Toriel dan Sans. Dari situ bisa disimpulin kalau Frisk memang masih anak kecil, kira-kira di rentan umur 6-8 tahun. Bayangin aja, umur segitu gue dulu masih main kelereng.
bukan malah berhadapan sama skeleton pemalas kayak Sans. Nah, buat kalian yang suka nge-waifuin Freeze karena fan art, coba ingat lagi. Banyak fan art yang gambarin Freeze kayak cewek dewasa, umur 18 ke atas. Padahal di game jelas-jelas dia anak kecil. Jadi hati-hati, kalau benar-benar dibawa serius bisa jatuh ke hal yang agak kriminal. Ya, tapi santai, gue bercanda. Intinya nge-waifuin karakter fiksi itu sah saja selama masih wajar dan sehat. Tapi jadi pertanyaan juga ya, waifuin fiksi itu sehat apa enggak? Menurut kalian? Kenapa saat menggunakan nama Freeze jadi hard mode? Di awal game Undertale, kita dikasih kesempatan buat nulis nama karakter kita. Biasanya orang bakal masukin nama mereka sendiri. Kayak gue misalnya, Ardio. Tapi ternyata ada beberapa nama yang bakal dapat sambutan spesial kalau kita masukin nama karakter yang sudah ada di game. Nah, kalau kita skip bagian itu, nama default yang muncul adalah Kara. Baru di akhir jalur Pacifist, kita akhirnya tahu kalau nama asli karakter utama sebenarnya adalah Freeze. Yang menarik, kalau kita reset game dan langsung pakai nama Freeze dari awal, gamenya malah berubah jadi hard mode. Kenapa begitu? Ada beberapa cara ngeliat ini. Bisa jadi ini semacam pesan simbolis. Ketika kita udah sadar siapa diri kita dan tujuan utama kita, otomatis tantangan hidup juga makin berat. Cobaan yang awalnya terasa ringan, bakal jadi lebih serius begitu kita tahu takdir yang kita hadapi. Tapi di sisi lain, mungkin juga ini cuma candaan Toby Fox. Semacam teguran kecil buat player yang sudah kena spoiler dari awal, atau veteran Undertale yang udah terlalu tahu isi gamenya. Intinya, hard mode ini kayak kode rahasia yang nunjukin kalau pemain udah melangkah ke level berikutnya. Walaupun ya, sayangnya hard mode ini nggak pernah selesai dikembangin. Kehidupan Freeze setelah ending Undertale. Kalau tadi kita sempat bahas soal nasib Freeze di akhir Genocide, sekarang giliran kita bahas gimana kehidupan Freeze di ending Pacifist. Seperti yang kita tahu, di jalur ini manusia dan monster akhirnya bisa hidup damai berkat Freeze. Kalau pemain memilih opsi tertentu, Freeze bahkan diadopsi langsung oleh Toriel. Nah, dari sini muncul pertanyaan, apakah Freeze sebenarnya nggak punya keluarga? Ada juga teori liar yang bilang Freeze sengaja ganti nama jadi Chris, makanya muncul Deltarune. Jadi Deltarune bukan semesta lain, tapi kelanjutan langsung dari Undertale. Siapa sangka? Tapi iya, kayaknya itu terlalu jauh. Intinya, Freeze di akhir Pacifist akhirnya bisa hidup bahagia bersama manusia dan monster yang kini berdamai. Tamat. Dan benar-benar jadi ending terbaik buat karakter utama kita. Freeze adalah Chris. Lah, yang nulis script ngapa dah? Bukannya tadi udah dibahas. Tapi oke deh, kita bahas lagi. Jadi gini, memang banyak yang bilang Freeze dan Chris itu mirip, kecuali soal tinggi badan. Dari situ muncul teori kalau sebenarnya Freeze adalah Chris. Simpelnya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, rasanya nggak mungkin juga Freeze yang soft-spoken dengan jiwa determination tiba-tiba berubah jadi Chris yang ngereok begitu ketemu dengan Soul Determination. Agak maksa sih. Jadi intinya, meskipun mirip secara desain, Freeze dan Chris tetap karakter yang berbeda. Freeze diikuti sesuatu selama permainan. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi ada satu detail mengejutkan di Undertale. Kalau kita sempat mundur saat melewati jalan panjang, kita bisa melihat sekilas ada sesuatu yang mengikuti kita. Dan benar, ternyata itu adalah Flowey. Dia memang sosok yang terus menguntit kita sejak awal permainan. Tapi ada satu momen unik ketika kita masuk ke area dengan rerumputan tinggi. Di sana ada monster yang ngomong kayak gini. Hai bro, yang di belakangmu itu temanmu. Kenapa dia tersenyum begitu lebar? Ya kira-kira kayak gitu. Kalau kita pikir logis, mungkin itu memang Flowey. Masuk akal banget, karena dialah yang paling sering mengawasi kita dari jauh. Tapi, gimana kalau ternyata bukan? Ada kemungkinan juga kalau sosok itu adalah salah satu dari The Followers. Atau bahkan The Mystery Man alias Gaster yang diam-diam mengikuti kita sepanjang perjalanan. Jadi, siapa sebenarnya yang ada di belakang Freeze? Flowey? Atau sesuatu yang jauh lebih misterius? Baiklah, itu dia hal-hal menarik tentang Freeze yang masih penuh tanda tanya. Misalnya, apakah Freeze sebenarnya punya keluarga? Dan siapa sosok misterius yang dimaksud oleh monster di area rerumputan panjang? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bakal terjawab suatu saat nanti. Atau malah selamanya jadi misteri tanpa jawaban pasti. Oh iya, soal hard mode juga. Siapa tahu suatu hari nanti Undertale bakal update lagi. Dan hard mode akhirnya diselesaikan. Apalagi tahun ini adalah ulang tahun ke-10 Undertale. Angka yang cukup spesial. Tapi untuk sekarang, kayaknya Toby Fox dan timnya masih fokus ke Deltarune. Jadi ya, anggap aja itu harapan pribadi gue. Siapa tahu kalian juga pernah kepikiran hal yang sama. Untuk selanjutnya, mungkin gue bakal bahas lagi soal Undertale AO di video panjang berikutnya. Tapi ya, sabar dulu. Bisa jadi agak lama kayak kemarin.
Bayangin aja, terakhir gue upload video panjang udah 2 bulan yang lalu. Parah emang. Oh iya, hampir kelupaan. Buat kalian yang mau bantu biar gue makin semangat ke depannya, kalian bisa kasih support lewat Sawer. Di sana kalian juga bisa taruh request topik yang pengen dibahas. Oke, itu aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.